Setelah perjalanan kurang lebih 8 jam dari jam 2 siang sampai sekarang jam 10 kurang, berhenti 2 kali di Mikot dan di rest area. Akhirnya sampai juga kita di kota Mekah. Sekarang masuk ke hotel. Tadi ngeliat kan di depan hotel seperti biasa banyak toko. Pas masuk ke lobby, ternyata toko-tokonya ada di dalam lobby. Jadi benar tidak usah keluar lagi, dalam lobby loh ada toko-toko souvenir. Ntar lagi proses masuk kamar. Ini di restoran hotel yang di Mekah. Setiap mejanya ada sambal dan kecap, sambal dan kecap, sambal dan kecap, sambal dan kecap, semua ada sambal dan kecap. Sangat lebih mengakomodir orang Indonesia dibanding hotel yang di Madinah. Karena lift yang terlalu ramai, akhirnya naik tangga darurat karena di situ karena cuma 2 lantai. Berapa? Hotelnya lebih besar. 28 kita. Lah, ini 28. Mana? Nih. Sebelahan lagi sama geng itu. Oh iya, emang di setting. Dia berapa? 29. SMA dari mana? Jakarta, Pak. Jakarta? Iya. OTW Masjidil Haram. Oh, ini Zamzam Tower. Oh, tinggi banget. Shop. Sambil mengingat-ingat bentuk Mekah waktu SD. Yang jelas Zamzam Tower belum ada. Tawaf belum 2 lantai. Sa'i juga belum 2 lantai kayaknya. Itu tower masjid. Ini tempatnya rusuh banget nyukurnya. Ada tempat-tempat yang ada kacanya, ini di tengah-tengah. Di tengah-tengah yang nggak ada tempat kacanya, rusuh banget. Orang lewat-lewat, rusuh. Wow. Suasana tempat area sekitar barbershop. Dari dekat Zamzam Tower agak turun ke bawah tanah. Terus naik lagi. Lift lantai 2. Tahu-tahu masih ramai gini. Padahal ini jam 2:30 pagi. Ini vibe-nya kayak di Blok M Mall di bawah. Jadi tadi beres kami jalan keluar dari masjid, ada orang yang nyamperin tuh, mau nggak cukur gitu. Jadi dia kayak brokernya gitu. Nah, dia ngebawa kami semua rombongan botak-botak ini ke situ tuh yang merah. Harganya
15 real 2 orang. 15 real berarti kalau dikali 5 aja kan berapa? 5 kali 5 75 ribu bagi 2. Kalau kali 5 ribu berarti 60, mungkin 60 ribuan lah, 60 ribuan bagi 2. Ini botak semua tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang botak-botak semua. Udah mau balik lagi ke hotel, udah mau jam 3 pagi, udah jam 3 pagi deh. Wow, tuh ramai. Nah, hari ini jam 3 kurang 15 sore. Tadi habis subuh tidur, bangun zuhur, enak banget. Sekarang siang, sore mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan dulu deh, belum, karena dari kemarin kan belum melihat kota Mekah yang ada mataharinya. Jadi mau jalan-jalan dulu, yang lain pada di kamar karena mereka pagi nggak terlalu tidur, jadi sekarang mereka mau pada istirahat, saya jalan-jalan sendirian. Ternyata benar, di sini lagi terik. Beda sama di Madinah. Madinah kan terik tapi anginnya dingin. Ini anginnya anget ke muka. Nih, ini clock tower. Ke muka anginnya anget banget. Hangat sekali di muka. Sunscreen tidak pernah lupa di sini. Ya di Jakarta juga nggak lupa sih. Tapi ini wajib karena akan sangat panas. Saya mau nyebrang dulu. Semoga bener jalan ini mau ke Zamzam Tower. هذا طويل هذه 60 هذه 60 هذه 8. Menuju masjid tuh banyak banget pedagang asongan. Pedagang kaki lima, kok pedagang asongan? Ramai banget siang-siang juga. Ntar lah ya, kita lanjut lagi. Sudah sampai di pelataran masjid depan Zamzam Tower. Katanya di sini kan banyak gedung tuh, banyak tower-tower. Setiap tower beda hotel. Nanti masuk deh. Tanggung kayaknya ntar lagi mau asar. Jadi kita lihat nanti di dalamnya kayak apa. Wow, teriknya. So many people. Seru banget. Kemarin kan gue masuk Masjidil Haram jalur umroh pakai ihram, nih belum tahu nih. Masuk kalau pakai baju biasa mau sholat aja di mana belum tahu. Kita ikutin orang-orang aja. Tuh rame pada minum zam-zam. Boleh juga, tapi penuh banget tuh. मुझे तो ना
Sekarang gue masuk ke dalam bawahnya Clock Tower Mall. Ada mini shop di atas. Sephora ya mall seperti pada umumnya lah. Nggak ada spesifik yang mau dicari sih, jalan-jalan aja. Paling nyari makan kali ya. Makan dan kopi-kopi. Kali Starbucks di atas. Giordano. Ya mirip lah sama isi mall di Jakarta. Ada eskalator mati. Rame, kondisi rame. Karena persis baru beres sholat asar kan. Jadi blur pada jalan-jalan semua. Tadi sempat masuk ke daerah Kolong, cuma kayak salah. Itu daerah yang deket-deket gua potong rambut semalam. Mungkin food court, katanya ada food court juga di sini. Semua nama toko ada nama Arabnya. Ada tulisan Arabnya. Parfum banyak banget. Parfum, abaya, baju gamis tentu saja. Sama perhiasan banyak, ternyata emas, kalung-kalung, gelang-gelang. Banyak orang beli perhiasan di Arab ya. Udah ya, capek ya megang kamera gini terus ya. Ntar saya videoin lagi. Yang terjadi adalah ada kali 15 menit lebih gue muter-muter nyari mau makan apa. Ada Al Baik tapi ngantrinya tidak manusiawi, jadi cari yang lain. Akhirnya dapet lah nih Farouj Express, Farouj Express. Udah beli. Food courtnya 2 lantai itu. Ini saya lagi di lantai atas, ada di lantai bawah. Udah beli nih tuh. Terus nyari tempat duduknya, yang mana tidak dapat udah 20 menit mungkin jalan bolak-balik, naik turun. Tidak dapat tempat duduk. Ada mejanya banyak tapi kursinya pada nggak ada karena udah dipindah-pindahin. Ini saat yang cocok punya kursi-kursi lipat yang buat orang sholat tuh, yang biasa orang tua pakai atau yang kakinya sakit. Nah itu enak banget di sini nih. Karena mejanya banyak tapi kursinya udah pada nggak ada. Penuh semua. Penuh jam 4:30 sore. Jadi saya udah beli, nggak tahu nyobain burger ayam dan kentang sepaket 25 harganya, 25 real. Terus sekarang nggak tahu nih mau kemana, makan di mana bingung. Ramai banget, luar biasa. Ini ada dessert yang viral itu katanya belaban B8 itu, antri juga. Mana ya, makan di mana ya? Kita di meja doang, nggak ada kursinya. Bingung kan? Setelah keliling 15 menit lebih mungkin untuk nyari makannya dan nyari tempat duduknya, ada kali setengah jam, 20 menit setengah jam mungkin keliling nyari tempat duduk.
akhirnya tadi lagi voice note istri, ada pasangan yang udahan. Ini ada 2 kursi, kursinya satu bisa saya kasih ke orang. Aduh ya Allah, ramenya 2 lantai keren banget. Ini yang saya beli Faroji Express. Bawa air putih lagi, lupa bawa air putih dan dapetnya soda. Jadi ya udahlah ya, minum soda aja. Jarang-jarang. Kemarin juga sempat diajak makan kambing, minumannya soda. Kayaknya orang sini, kayaknya orang sini suka deh minum soda. Sebagai teman-teman itu pada misalnya soda. Ntar ya mau chat istri dulu. Pengen santai-santai dulu nih, karena akhirnya dapat duduk setelah setengah jam, tapi kayaknya egois sekali ya kalau saya lama-lamain sementara banyak banget orang yang pengen duduk. Tapi itu juga lama dapetnya, gimana dong? Jangan nyusahin orang. Kalau tidak mau menyusahkan orang lain, kita jangan nyusahin orang. Kentangnya gede-gede banget. 25 real berarti sekitar berapa? 110.000. Iya paketnya nih. Berarti 110.000 dapat ayam, burger ayam, kentang sama minum soda. Enak ya ternyata punya rambut botak licin. Apa tajam-tajam nyangkut-nyangkut di baju, kalau pakai baju nyangkut-nyangkut di topi. Selama di Madinah Mekah, langkah gue banyak banget. Sehari bisa 10.000 lebih. Waktu di Madinah aja jalan kaki masjid balik lagi aja itu udah 4.000-an, 4.000 ke 8.000. Bang Abdel yang ngatur. Kemarin prosesi umroh, tawaf dan sa'i dan balik lagi ke hotel total udah 5,2 kilo. Emang bener ibadah umroh, apalagi haji itu ibadah fisik sih. Fisik, bener-bener fisik. Dilatih, dites fisik kita di sini. Jadi ternyata selain ke Jepang, kan orang-orang suka pada tuh, di Jepang gue bisa 11.000 langkah sehari, bisa 12.000 langkah sehari. Ternyata umroh juga bisa segitu. Bisa puluhan ribu langkah dalam satu hari. Di Madinah, di Mekah, kalau mau langkah lebih banyak, pesen travelnya minta hotelnya jauhin gitu. Kan hotel makin dekat makin mahal kan. Gua hitungannya sedang lah ya dari hotel. Itu aja langkah udah banyak banget. Tapi semakin lu punya banyak duit mungkin ya bisa travel umrohnya bisa yang mahal-mahal, hotelnya makin dikit langkahnya, jangan. Kalau emang yang dicari juga mau banyak langkah, fisiknya juga teruji, nah cari yang hotelnya agak jauh, kan enak, lebih murah hotelnya. Di sini kan banyak merek-merek yang gue juga belum tahu. Si Faroji Express ini juga gue nggak tahu merek apa. Tapi ada beberapa merek yang rame. Nomor 1 Al-Baik tentu, yang udah terkenal banget. Terus Al-Tazaj Chicken itu juga rame ngantri. Terus habis itu Lama, Lamma, Lama Burger, itu juga rame yang antri. Terus di meja-meja juga gue lihat box Al-Tazaj sama Lama Chicken tuh banyak. Kalau Faroji tadi nggak terlalu rame lah, lumayan lah tapi yang antri, jadi gue cobain juga gitu. Habis ini gue mau beli kopi, nyobain antara Brew 92 dan Barnes. Dua-duanya itu ada di Mekah, di Madinah waktu itu, dekat dari hotel, cuma nggak sempet beli. Mau coba beli di sini. Dua-duanya tuh ngantri tadi. Brew yang lebih ngantri sih, Brew 92 lebih ngantri. Dan dua-duanya tidak ada tempat duduknya. Apa maksudnya? Ya namanya juga di food court ya. Waktu yang di Madinah juga si Brew juga nggak ada tempat duduknya. Beda sama Jabarano tuh kan panjang tempat duduknya, ini nggak ada. Dan di sini kita coba ya. Sekarang jam 5:10, kayaknya kondisi udah lebih membaik karena depan gua pergi ada 2 kursi kosong nih, lama didiemin, aneh banget.
Kalau tadi kursi kosong dikit gini udah pasti habis. Udah mulai membaik berarti, makin sore semakin sepi yang makan di sini. Mungkin banyak yang udah mulai menuju masjid mungkin untuk sholat maghrib, tapi yang makan juga masih banyak. Saya habiskan dulu makanan saya. Dari kemarin di Madinah mau nyobain Barnes Coffee, nggak sempet akhirnya nyobain di sini. Spanish latte enak, susunya yang bikin enak. Susunya tahu deh apa bedanya sama susu di Jakarta, tapi pokoknya susunya enak aja rasanya. Ini gue mau keluar mall karena sudah mulai udah ntar lagi waktu masuk waktu maghrib, jadi mau menuju masjid. Biasanya kan kalau di mall di Jakarta kalau udah masuk waktu maghrib sholat di musola. Ini sholat di Masjidil Haram. Masya Allah. Nanti habis maghrib mungkin kesini lagi, atau habis isya mungkin kesini lagi, karena Bang Abdel dan kawan-kawan belum kesini mereka. Karena mau jalan-jalan siang katanya panas. Kurang bisa menjadi warga lokal Saudi. Salat dulu ya. Berada di rooftop dari Masjidil Haram. Tadi yang bareng rombongan Mas Febri itu. Sini juga. Wow. Di belakang Zamzam Tower tuh. Situ juga ada. Itu lagi dibangun ya. Mantap juga tuh. Mana? Oh. Tadi itu juga di lantai 1 nggak lihat, nggak kelihatan kapan. Soalnya ujungnya kayak dipagerin lagi gitu kan. Iya. Ini pageran dikit ada kelihatan. Pakai kaca aja. Oh, tengok juga lagi. Ini orang-orang pada ke pinggir pagar mau melihat Ka'bah dari atas. Coba kita lihat dapat ya. Kehalangan pagar dikit, ada pagar di situ. Geser lagi dikit. Makanya bulannya juga lagi bagus. Bagus sekali. Sekarang mau cari tempat untuk sholat isya. Selamat pagi dari kota Mekah. Sekarang tanggal 2 jam setengah 8 pagi kurang. Hari ini city tour dengan dirimu. City tour Mekah ke 3 tempat kalau nggak salah, apa aja gitu lupa saya. Nanti kita lihat saja perjalanan hari ini. Oke guys, sekarang nih masih sudah di dalam bis tapi belum bergerak, masih nunggu yang lain. Masih kosong. Ini di depan hotel orang lain. Oke. Yang pertama kita akan ke Jabal Sur. Kalau nggak salah itu ada ceritanya pada saat
Nabi Muhammad hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, terus ngumpet di gua. Tapi Jabal Surnya nanti tinggi banget Bu, Ibu akan di bawah aja untuk melihat ke atas ke Jabal Sur. Setelah itu kita akan ke Jabal Nur. Ke Jabal Nur. Nah, Jabal Nur ini tempat adanya Gua Hiro. Ibu, Bapak mau ke Gua Hiro nggak? Di hotel-hotel yang agak jauh memang ya. Namun Masjid tadi walaupun jauh dari Masjidil Haram, dia dekat dengan Mina. Itu juga alasan kenapa jamaah haji reguler ditempatkan di tempat tersebut supaya akses ke Minanya lebih mudah. Boleh turun. Oke. Ada nggak Bu? Ah, dasar Cing Abdel. Ya? Pakai dulu, pakai Gimana dulu. nih? Tadi abang, sekarang cing. Iya. Pakai dulu, pakai dulu. Iya, iya. Abdel. Ayo. Dasar. Daster sih. Hati-hati. Ingat pakai daster. Nah. Wup, 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 wup. Aduh. Sudah sampai di wup. Aduh. Jabal. Apa ini? Apa ini namanya? Jabal Sur. Jabal Sur. Jabal Sur. Oke, kita di hari ke Jabal Sur. Sudah sampai. Tapi nggak bisa dilihat dari sini Bapak Ibu ya guanya, karena guanya ada di sisi yang membelakangi kita. Jadi kalau kita dari sini pengen kita gua tur, kita mesti dari puncak dulu, baru kemudian agak turun sedikit ke sisi yang membelakangi kita sebelah sana. Baru nanti ketemu gua, dan jangan dibayangin. Setelah selesai ke Jabal Sur, di atas sana tuh Jabal Surnya yang jauh dan tinggi. Kita hanya melihat-lihat. Sekarang lanjut ke destinasi berikutnya. Wup, wup, wup. Wah. Bahwasanya wukuf di Padang Arafah merupakan rukun haji yang paling agung karena dia yang satu-satunya disebut oleh Rasulullah SAW dari sekian banyak prosesi haji yang lainnya. Di Padang Sekarang sampai di Jabal Rahmah. Kita lihat situasi di sini masih sangat panas. Wow, 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 ramai. Banyak bis. Hah? Mas Minggu. Mas Winggo tuh? Jauh sekali perjalanan. Mas Abdel sendalnya baru. Zet, beli di jam-jam. Soalnya Vibram. Soal Vibram. Filbram apa? Filbram Gunar. Ya, Hilbram. Hilbram Lunar. Sudah siap melangkah tapi udah mau pulang. 2 hari lagi. Tuh. Oh, itu di atas ya?
Jabal Rahmah. Lu mau lewat batu-batunya kan? Lu lewat batu-batunya bang harusnya bang. Udah pakai Vibra mah lewat batu-batunya. Jangan lewat jalan biasa bener. Sorok gitu. Bukan lah suara orang tuh. Nah tuh sana. Set. Luar biasa mataharinya. Tapi bukan keringet apa panas, bukan panas sumuk. Jadi belum keringetan ini kalau jalan jauh kena matahari tapi belum keringetan. Tuh dia di atas tuh. Sampai ke sana. Belok kiri. Hot. Ramai. Keramaian orang-orang. Halo. Mas. Oh, sana. Berkumpul. Jabal Rahmah. Oke. Lengkap, cuman aktifnya sehari doang setahun. Sehari. Tanggal 9 Dzulhijjah itu tuh. Pas orang wukuf. Pas wukuf. Selain itu udah nggak dipakai. Masa rumah sakit nggak dipakai? Ya nggak dipakai siapa? Nggak ada penduduk di sini. Oh gitu. Jadi rumah sakit lengkap, fasilitas lengkap tapi tidak dipakai. Tidak dipakai, cuma satu hari doang. Oke, unik. Tempat sebesar ini, sepanas ini tetap dikasih kipas-kipas untuk lumayan ada anginnya loh. Lumayan loh nih angin. Nggak ada tempat neduh juga lihat. Apa? Nggak ada tempat neduh gitu. Nggak ada memang. Kayak itu bawah. Info dari gue. Jadi yang kotak abu-abu nih, ini rumah sakit full lengkap, isinya fasilitas lengkap, tapi hanya dipakai 1 hari dalam 1 tahun. Pas saat wukuf doang. Ini tutup dah. Habis tuh. Padahal fasilitas lengkap. Itu di dalam dokter kekurung. Karena Jadi karena cuma 1 hari. ini masih ada dokter. Masih ada dokter, suster lengkap, nggak sekedar alat. Jadi semua dokter diem nih. Makan, tidur. Gitu. Karena hanya dipakai saat ibadah haji. Luar biasa nggak? Luar biasa ya. Dan ibadah aja semua di sini ya. Iya di sini semua nih. Semua. Toilet pun yang aktif cuma di situ. Yo. Jadi kalau kita wisata jangan ke toilet yang lain, nggak ada, tutup. Setahun sekali, bayangin. Bikin fasilitas segininya. Tapi Keren. jadi kepengen ya. Insya Allah dapat kesempatan ya haji ya. Insya Allah. Informasi gini lagi gimana? Nah, Allahu Akbar. Ayo, Amin, kita aminkan. Iya, amin. Aminkan. Tadi para jemaah haji itu hanya melempar 1 jumroh aja. Jumroh itu ada 3 ya. Jumroh itu ada 3. Jumroh besar, kecil, dan sedang. Yang dilempar di tanggal 10 itu jumroh yang besar. Di sebelah kiri nanti lihatnya agak di ujung, belum kelihatan. Nah nih, saya sudah bisa ngeliat nih dari belakang sini nih. Yang kecil tubuhnya di tengah gunung, di samping bangunan warna putih di depan itu. Ya, tubuhnya kecil. Nah, tuh ada lubangnya tubuhnya tuh. Tubuhnya kecil, ada lubangnya. Mana? Kelihatan nggak? Enggak. Ya. Oh ya itu. Ya, tubuh kecil itu Bu yang ada kubahnya, kayak ada kubahnya, ada lubangnya. Oh iya. Nah, tubuh kecil ini namanya manhar atau tempat penyembelihan. Ya, tempat penyembelihan. Kenapa disebut demikian? Karena kabarnya disitulah tempat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Namun sebenarnya Bapak Ibu, para ulama menyebutkan setidaknya ada 4 pendapat terkait dengan tempat penyembelihan anak Nabi Ibrahim dahulu. Kata Rasulullah alaihi wassalatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, bahwa Masjid Al-Khaif ini pernah didatangi oleh 70 orang nabi.
Mereka semua melaksanakan ibadah haji, diantaranya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian di balik Jamarah ini juga sebenarnya ada masjid kecil yang bersejarah juga, namanya Masjid Bai'at. Disebut demikian karena di lokasi masjid tersebut dahulu orang-orang Madinah membaiat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dikenal dengan Bai'at Aqabah. Dan Bai'at Aqabah itu juga yang menjadi fondasi atau perkara yang memprakarsai adanya hijrah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, sementara di sebelah kanan kita, Bapak Ibu, di bawah gunung ada dua terowongan itu kelihatan di sebelah kanan. Nah, itu yang terkenal dengan terowongan Mina, yang menjadi saksi tragedi Mina, di mana jamaah haji Indonesia di tahun 90-an ya, banyak yang meninggal dunia karena terinjak-injak. Kenapa kok korbannya mayoritas berasal dari Indonesia? Karena kebetulan terowongan tersebut menghubungkan kemah jamaah haji dari Asia Tenggara yang didominasi oleh jamaah Indonesia menuju ke Jamarat. Aksesnya lewat situ. Makanya jamaah haji kita banyak yang menjadi korban. Nah, ini juga kita masuk ke terowongan Mina yang lain. Setelah terowongan ini nanti insya Allah kita akan bisa melihat perkampungan kemah jamaah haji yang berasal dari Asia Tenggara. Jadi pembagian kemahnya itu dibagi sesuai regional masing-masing. Yang salah satu akses jalan keluar masuk menuju Jamaratnya adalah terowongan yang tadi kita lihat, ya. Makanya banyak saat itu jamaah haji Indonesia yang menjadi korban. Inilah dia yang disebut mataharinya. Nah, yang disebut dengan Jabal Nur atau Gua Hiro. Ada di atas itu. Oh ya, gitu. Yang ada jalan zigzag. Jabal Nur. Jabal Nur kan? Iya. Jabal Nur. Jabal Nur, tempatnya Gua Hiro di dalam situ di atas. Banyak merpati. Foto dulu, foto. Foto dulu. Aduh, kegiatannya yang mana sih? Oh. 1, 2. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih. Jadi karena Mekah ini didominasi sama gunung-gunung batu, beberapa penduduknya tinggal di atas gunung. Hotel kami sudah sampai lagi kembali dari City Tour. What's your name? Yakub. Hah? Yakub From Yaman. From Yaman. Yakub from Yaman. Masya Allah. Masya Allah. Indonesia, Jakarta, Surabaya. Iya, Yes, iya. yes. Masya Yakub, Jokowi boleh. Yakub from Jokowi Yaman. halal. Halal. Prabowo. Berapa halal? Halal. Halal. Anis, Anis, Masya Allah. Ganjar, Gibran, Hah? Gibran. Habib Omar. Ah, Habib Umar ya. Habib Umar. Ya. Yes. Ya. 16 ini ada. 34. Yakub. 30 ambat. 34. 34. Yakub, thank you. Bye. Terima kasih. Udah 3 hari di Mekah. Tiap ke Masjidil Haram belum hafal juga pintu masuk dan keluarnya. Selalu masuk dari pintu mana, keluar dari pintu mana. Udah berapa kali setiap ke sini deh, bukan berapa kali, setiap ke Masjidil Haram masuk dari pintu mana, keluar ke pintu mana, masuk pintu mana, keluar pintu mana. Ini tadi berangkat lewat lift, lewat eskalator, tahu deh di mana sekarang. Tahu-tahu di rem turun gini. Di atas nih bagian Masjidil Haram yang baru gue lihat juga nih. Loh, Zam-Zam Tower di sana. Padahal kan saya berniat ke Zam-Zam Tower habis ini. Tadi juga masuknya dari dekat Zam-Zam Tower, keluarnya jauh banget. Oh, ini eskalator viral yang satu lagi. Tuh, lihat ya, yang di antara gedung dua itu. Eskalator viral yang satu lagi. Ada 2 eskalator viral ternyata. Yang itu yang kemarin gue bikin video buat di IG, tengah-tengahnya lagi ada konstruksi jadi kurang oke. Nah yang itu tuh kalau senja mantap banget. Saya foto dulu deh. Udah, hari ini mau ke Zam-Zam Tower lagi, mau ke Bin Daud lagi setelah kemarin hampir sejam di Bin Daud beli coklat-coklatan buat oleh-oleh. Sekarang ke Bin Daud lagi untuk membeli. Ternyata Bang April dapat banyak titipan dari Mbak Ria. Tapi beliau di hotel, ya udah saya sekalian jalan-jalan.
Pada siang-siang pada malas jalan-jalan mereka karena panas. Tapi kalau saya tidak apa jalan-jalan aja, mumpung sini. Oke. Dah. Saya kasih pemandangan Masjidil Haram ya. Akhirnya dapat bayangan dari gedung-gedung, jadi tidak panas lagi. Luar biasa triknya kalau siang di Mekah. Court rame Zamzam Tower. Sekarang nyobain makanan lain, nasi meat kebab. Harganya 180.000, 40 real. Tapi besar sekali. Ini bisa 3 kali makan mungkin. Tapi tetap aja mahal, 180.000. Mas Nova, apa yang Anda beli? Chicken burger bang. Oh, sama kayak gue kemarin, mirip nih. Chicken burger. Habis bingung mau makan apa. Harga? Harga 25. Persis gue kemarin. Sama. Persis 110.000 berarti kurang lebih. Sama nih, bener kombinasi Pepsi ya. Kita lihat Isya beli apa nih. Kembali dengan nasi juga, nasi biryani. Apa judulnya apa nih? Grilled chicken rice. Grilled chicken rice dengan harga 34, besar juga. Wow. Ayamnya perbandingan dengan tangan. Ayamnya besar sekali. Saya juga besar, ini bisa 2-3 kali makan ini mungkin kalau lauknya masih ada. Gokil. Mari kita makan. Apa? Warlock Mekah. Sisi lain Mekah nih. Jauh dari masjid. Tapi kita di area perumahan di Mekah. Otomatis masuk bagian itu. Kelar subuh di Masjidil Haram hari Senin, banyak sekali pedagang asongan dari bawah sampai depan hotel, ramai. Subuh Senin ini ramai sekali. Mas Wigo, lanjutin dulu. Perjuangan Mas Bingo. Putaran kedua coba lagi. Sama tuh. Kali ini dengan aroma yang lebih menusuk. Itu Dan dia. gua kegucet-gucet. Mental lagi. Ketiga nggak bisa juga. Akhirnya udahlah. Saya selesaikan tawaf aja dulu. Tapi dalam hati ya Allah, pengen coba lagi nih penasaran. Gitu. Hari kedua. Tadi deh nih. Tadi sebelum subuh kita coba. Tapi udah tahu tuh caranya. Jadi memang di pertama Tapi kan lo kekurangan di hari pertama apa yang lo kayaknya Yang lu perbaiki. kita harus introspeksi ternyata. Maaf Risa, saya bukan mau bunuh Risa teh. Introspeksi tapi saya perbaiki. Mungkin ada beberapa yang harus kita rubah. Kan kalau yang kemarin nggak mandi, terus sambil nge-vape di jalan. Sama, gayanya sama. Sama pedagang kaki lima diinjek dagangnya. Nggak boleh. Itu nggak boleh tuh. Itu enggak. Oh enggak ya? Enggak. Oh enggak, sorry. Nah ya, tadi itu tuh mandi, bersih-bersih, terus nggak nge-vape. Bismillah, kencengin niat. Putaran pertama langsung masuk, seret. dapat. Udah istighfar aja, tahu dari belakang saya ada badannya sebesar Pak ini. Iya. Pak Sugiarto. Pak Sugiono. Sugiarto. Hampir kayak gini. Agak lebih tinggi dari saya dikit, tapi duduk. Tahu di belakang, Allah. Dia masuk bener. Bruk. Udah saya tinggal ngikutin doang. Sampai di ituan, aja dia langsung nyium.
Tapi saya nggak nyium, memang niatnya nggak mau nyium. Lo cium. Istri saya aja yang saya cium. Iya. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Iya. Yang pas bawa bapak itu nyium lo gitu-gituin ya? Enggak. Kan badannya udah gede nih. Pasti disoy. Udah buka jalan soalnya. Badannya gede. Udah dia jelas selesai itu saya pegang udah selesai. Udah. Masya Allah. Bapak-bapaknya nggak ada sih. Langsung gak ketemu lagi? Nggak ketemu lagi. Masya Allah. Saya langsung melipir ke Multazam, Ustaz. Bisa tuh langsung tuh. Langsung nggak pakai ribet, jalan set gitu dah. Pegang. Pegang deh, kayak yang di kayak gituan itu, Ustaz. Tapi saya nggak bener. Itu ada tuh kayak buat dudukan dirinya laskar, Iya, laskar ya. Itu saya pegang itunya doang. Udah doa itu sama itu doa, gitu. Apa doanya? Apa doanya? Apa doanya? 30M. Tuh 30M. 30M. Nggak apa-apa kan ada ini. Kira-kira. Kapan kali? Hari Senin, hari terakhir di Mekah, dibuka dengan bangun sekitar jam 3:30, 4 terus tawaf, terus subuh. Akhirnya pertama kali sholat yang di pelataran itu depannya Ka'bah langsung. Terus langsung ngumpul-ngumpul sama jemaah, terus tiduran, terus baru bangun ini zuhur. Sekarang mau cari makan, jalan-jalan terakhir. Jalan-jalan terakhir. The Warning Saudi. Jalan-jalan terakhir sebelum pulang ke Jakarta. Panas sekali, panas. Anginnya hangat. Sangat khas Mekah, angin hangat. Ini yang akan dikangenkan dari Mekah nih, angin hangat ini nih. Setelah udah beberapa kali ke Zamzam Tower, Clock Tower, sekarang mau coba ke gedung-gedung lain. Itu ada 2-3 gedung, itu semua isinya mall. Sempet ngintip yang di eskalator viral itu, isinya ya food court juga. Saya mau coba masuk situ deh, dari eskalator viral, terus ke dalam mallnya. Kita coba ya. Nyari makan. Hari ini belum makan bener, baru makan pop mie. Pop mie rasa ayam di sini. Ah, ini bener nih, udah pakai kacamata hitam duluan sebelum menyeritkan dahi. Silau nih saya udah pakai duluan. Mataharinya terbaik. Mataharinya luar biasa. Memang sudah hari terakhir, tapi sunscreen saya habis. Mana ya, beli nggak ya? Besok udah pulang sih. Tapi masih akan pakai seharian ini. Sore kan pergi masih pakai. Ntar mungkin beli kalau ingat dan kalau sempat ke supermarket kecil. Akan sangat merindukan tempat ini. Nabawi juga. KFC ramai banget. Ternyata yang selama ini gue kira Carl's Junior karena bentuknya bintang, logonya ternyata tuh Hardee's, HARDES, Hardee's. Coba masuk ke tengah dulu ya. Itu ternyata mereknya Hardee's dan itu juga banyak di food court. Saya kirain selama ini itu namanya Carl's Junior, ternyata bukan. Kalau ini hotel kali ya, area luar aja. Kita kayak eskalator viral. Ini dia salah satu eskalator viral. Saya nyebutnya eskalator viral 1 karena yang 2 yang sana. Oke, kita cari makan dulu di atas. Ini eskalator viral 2. Bukan yang viral 1 tapi yang bagian kedua. Ini food court. Itu Hardee's. Kita coba cari makan.
mencoba harddisk. Sini food courtnya nggak serame yang di Zamzam Tower tenannya, tapi banyak juga, termasuk banyak. Tempat duduknya sih kelihatannya masih ada yang kosong ya tadi ya, coba kita lihat. Tadinya mau pesan burger ayam, kayaknya emang di sini fried chicken nomor 1, ayam goreng kesukaan warga sini, dan apa namanya, soda. Tapi sekarang saya cobain burger daging ya, pakai mushroom. Semoga mantap rasanya, karena saya lapar. Walaupun lebih sedikit tempat duduknya, tapi nggak terlalu lama dapetnya, orang datang dan pergi di sini. Akhirnya beli harddisk, HARDES, harddisk kali bacanya. Ya fast food juga sih, tapi udahlah. Makanan hotel, bosan. Nasi biryani dengan daging, suka gue sebenarnya. Cuma kayak lama-lama bosan juga ya, ada bosannya. Tapi beli, kan restoran Indonesia juga cukup banyak di sini. Kalau di hotel kan emang makanan Indonesia, tapi restoran Indonesia di mall lumayan lah ada. Tapi juga nggak pengen makan Indonesia. Jadi saya explore apa namanya, fast food, burger. Pizzanya sih belum coba di sini. Juga banyak, kayaknya di sini kebanyakan restoran yang kayak kemarin gue makan hari pertama tuh, Faroji Express tuh, banyak restoran sejenis kayak gitu dengan merek macam-macam. Jualannya tuh sama. Dalam satu restoran dia jual nasi biryani, ayam dan daging, pizza, sandwich, entah daging, entah ayam, terutama ayam sih, terus fried chicken, french fries. Udah itu jualannya. Hampir semua merek apapun jualannya sama kayak gitu. Di depannya selalu penampangnya ada nasi biryaninya yang siap diambil, sisanya ya fried chicken burger, sandwich, pizza, itu semua sama gitu ya. Ada template makanannya di sini. Mau mereknya macam-macam, tapi template makanannya kayak gitu. Kita coba ya. Ini judulnya Mash and Swiss. Mirip mushroom Swissnya Burger King. Rasanya mirip, tapi kan saya sudah lama sekali tidak makan Burger King semenjak 2 tahun lah ya. Jadi ini mirip rasanya. Di sini. Dan orang sini, udah baru gue ceritain ya, orang sini sangat suka soda. Jadi saya ikut minum soda juga. Mountain Dew. Sangat suka. Kemarin ngobrol sama Ustadz Fikri, emang suka. Di sini anak-anak kecil pun di sekolah, anaknya dia di kelas 1 SD, guru-gurunya ada kayak bagi-bagiin soda gitu. Wow. Luar biasa antara negara Arab ini dan soda. Saya tidak tahu kenapa awalnya gitu. Udah makan dulu ya. Sudah habis makanannya. Sodanya kayaknya nggak akan dihabiskan. Gue suka sih soda, sesekali lah minum soda kalau di Jakarta juga. Nah, kalau lagi pengen, atau kalau lagi makan kayak semacam burger kentang tuh kayak cocoknya memang soda. Tapi segini sih nggak akan saya habiskan, ini segini. Kentangnya saya habisin. Luar biasa. Orang-orang Arab yang kuat minum soda dan orang-orang Indonesia yang tinggal di Arab yang terbawa kultur soda. Luar biasa, Anda kuat. Dah, mau cari kopi-kopian, nggak bawa air putih lagi, lupa. Kita mau beli, mau cari kopi-kopian dan mempersiapkan nanti sore mau dijemput sama Bapak Konjen, Pak Yusron, yang sudah menjadi tamu Hoi juga, mau main-main ke Konjen Indonesia di Jeddah. Nanti ya lihat ya. Kembali beli Barnes dan saatnya kembali ke hotel. Sudah 2:30 karena nanti dijemput untuk pergi ke Konjen Jeddah jam 4 insya Allah. Saya akan jalan lagi. Hari ini sudah dari pagi udah 9.000 langkah kalau nggak salah. Kita lihat sampai nanti akhir hari berapa langkah. Sama seperti di Madinah, selalu keren melihat perpaduan langit yang cerah, warna matahari yang terang, dan warna-warna masjid yang bersih, jelas. Jadi kena cahaya tuh mantap banget kayak gambar. Wow. Saya doakan yang pengen sini. Saya doakan yang pengen kesini pada bisa kesini secepatnya. Amin. Very hot. Bukan panas sih, hangat. Muka tuh hangat banget ini mataharinya.
Sedikit lagi sampai ke hotel. Aduh. Dengan tanjakan yang masih ada. Besok pesawat sekitar jam setengah 6 sore. Gelap muka gue bodoh. Setengah 6 sore. Tapi karena malam ini kan saya sudah di Jeddah duluan dan Bang Abdel, dia tidak terlalu buru-buru besok. Karena kalau nggak salah jamaah yang dari sini dari Mekah ke hotel tuh jam 12 siang udah berangkat karena takut macet. Jam 11 siang. Check out langsung berangkat. Oke, sudah mau sampai hotel. Hari ini hari Senin. Senin bener. Tanggal 3, ntar lagi kita pulang. Tapi kita mau kemana nih Mas April? Ke Konsulat Jenderal Jeddah RI di Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Di Jeddah, yes. Kita ada undangan untuk bermalam di Wisma Indonesia. Masya, HI banget. HI banget. Jadi jamaah yang lain masih sehari di sini. Ya. Ke Jeddah kita akan insya Allah kita akan ketemu di airport besok. Pulang Jadi bareng. kami ke Jeddah duluan Ya. hari ini. Begitu. Nanti mungkin akan nanti memang nginep di Wisma Nusantara. Kita nginep 1 malam. Dan nggak tahu kita ikut Pak Yusron aja. Akan diajak kemana? Pasrah kami. Ya. Yes. Namanya juga diajak. Nah, ya. Nanti kan jalan-jalannya nih. Hari ini hari Selasa, hari terakhir di Mekah karena nanti sore jam setengah 6 pulang ke Jakarta. Ini tidur yang sangat HI sekali karena sekarang berada di Wisma KJRI di Jeddah. Nginep sini untuk malam terakhir. Nanti liatin tempatnya kayak apa ya kalau udah agak terang di luar. HI banget gue, parah. Selamat siang, jam setengah 10. Sekarang setengah 10 pagi sih. Ini dia tempat saya nginep tadi malam di KJRI Jeddah. Wih, HI banget, parah, sangat HI. Cocok memang saya kuliah di HI. Itu ada Balai Nusantara KJRI Jeddah. Kayaknya tempat gedung serbaguna ya. Nah ini rumahnya nih. Baru nggak bentuknya kayak gedung sate ya ternyata ya. Bentuknya kayak gedung sate tuh. Tadi saya nginep di sini nih. Ini rumah Pak Konjen juga di dalam situ kamarnya. Kami di atas tempat nginepnya sama Mas Winggo, saya sama Mas Abdel di dalam situ nih. Nih luas banget nih. Nanti tanggal pertengahan November ada pesta rakyat di sini. Jadi sering ada acara musik. Nanti ada panggung nih sini nih. Ada panggung nanti di halaman yang belakang sana, di balik gedung ini ada booth bazar gitu. Ini sering ada acara katanya. Karena warga Indonesia di sini 350.000 di Arab Saudi. Jadi bisa datang ke sini mungkin 3.000 orang, 5.000 orang kalau ada acara pesta rakyat itu. Sebesar itu. Besar banget ini KJRI-nya. Dan ini di lokasinya katanya di Jeddah cukup prime area. Ini belakang nih. Di sebelah nih tetangga yang tinggi. Apa itu? Itu adalah kantor protokoler dari kerajaan Saudi. Jadi tetangganya KJRI ini seberang jalan adalah protokoler kerajaan. Gokil ininya. Apa namanya? Lokasinya. Ntar saya lihat yang di halaman belakangnya. Ini pintunya. Wisma Indonesia di Jeddah. Mantap. Set. Mantap kan? Ada Mas Abdel. Maaf. Lagi di foto Mas Abdel. Mohon maaf.
Sampai di KJRI. Ini foto-foto ini konjen lama. Dari awal ada tahun 86. Oh 86. Baru 2, 3, 4, 5, 6. Baru 11 pada. Udah selesai di KJRI. Alhamdulillah. Jeddah. Kalau mau lihat liputan lengkap nanti di YouTube Bang Abdel aja. Di YouTube saya mah kita lihat-lihat aja dikit. Lebih lengkap juga. Gimana obrolan seru ya? Kita ketemu banyak petugas-petugas di sini, Pak Yes. Handoyo, Pak Iit, Pak Haryo yang kepala kantornya. Ya, dan banyak sekali Obrolan udah ya? Iya, obrolan permasalahan-permasalahan tentang orang-orang Indonesia tuh banyak. Iya. Variatif. Biar kelihatan tulisan KJRI Jeddah. Kita jadi orang. Jeddah. Set. Nah, Alhamdulillah, Masya udah Allah. kita udah banyak ngobrol. Terima kasih ya Mas Gilbas ya. Iya. Luar biasa Tunggu, ini. Pak. Nah, ini dia Pak Konjen yang mengajak ngobrol. Terima kasih Pak Konjen. Udah, Pak Konjen, makasih ya. Barakallah. Terima kasih. Udah datang. Terima kasih. Berkah selalu buat Pak Konjen. Pak, ini Wingo bisa umroh aja dia tidak pernah menyangka. Di jamu KJRI coba. Alhamdulillah. Berkah silaturahmi. Masya Nah, Allah. benar. Siapa tahu di sini kita ke Aljazair kan? Ketemu lagi. amin. Ketemu lagi nanti. Gak semua orang bisa dapat kesempatan kayak gini Pak. Alhamdulillah. Iya, ya betul. Allah. Iya, Terima kasih iya, banyak, iya. berkah selalu buat Pak Konjen. Iya, iya. Nanti pokoknya video lengkap yang muter-muter di Mas Abdel nanti dilihat ya. Kita mau jalan lagi. Oke. Sekarang saya berada di Sekolah Indonesia Jeddah. Habis ngunjungin, habis ngeliat kelasnya, habis ngobrol-ngobrol sama guru dan staf dan Pak Kepala Sekolah. Ini bangunannya udah lama, katanya nanti akan ada bangunan baru. Lagi di proses tanah dan lain-lain. Tapi kalau mau lihat video lengkap, lagi-lagi main ke channelnya Abdel Universe aja, oke? Saya emang lihat dikit-dikit aja tuh lagi pada itu Pak Konjen, oke? Nanti kita bertemu lagi. Kita mau jalan-jalan lagi. Biasanya hari Sabtu malah dibagiin di Ya, klub in Jeddah. Pantai Marina lah nih di Ancol nih. Dekat dengan F1 circuit. Mana? Oh iya itu dia. Mas Wingo udah nyampe di Terapung. Tuh, Kita terapung. Kalau mau kita terapung. Oh itu. Seingat gue di sini dulu banyak yang tukang Indomie itu ya Pak ya. Iya, Pasang dulu. jalan ini ya. Sebelum ada ini Sebelum kan. ada ini ya. Sebelum ada F1. Ngadep ke laut tuh. Jam umroh kan pada di sini Iya. transitnya sambil nunggu Sambil ke nunggu. bandara. Betul. Iya. Tapi orang sebenarnya masih boleh nggak Pak ke masjid ini? Boleh. Oh masih. Boleh, cuman parkirannya nggak ada. Iya. Parkirannya nggak ada. Harus jauh, parkirnya jauh terus jalan. Oh, makanya udah nggak jadi rute city tour lagi ke sini ya. Ini dia track F1. Bukan salah dong. Itu track F1. Track F1 di sebelah nih. Track F1. Dipakai jarang-jarang ya. Ya kalau ada F1 doang. Pemborosan. Wus, keren udah bisa Bisa menilai. buat sepeda bisa setiap hari apa gitu. Nah, ini track F1 tuh belakangnya. Itu sama Selasa. Nah, bisa jadi track sepeda. F1-nya F1 ZR kalau nggak salah. Wah, Fish Air. Fish Air. Fish Air. Itu Suzuki ya? Itu Suzuki F1 ZR. sininya pantai. Iya banget gak kelihatan orang. Iya, dari tadi ya. Cuma mobil parkir ya, tapi orangnya di mana? Karena panas Track banget asik ya. nih katanya. Coba kita tes panasnya. Masya Allah panasnya. Ini mending ya. 45 Pak ya. Sini dia. Senang sekali. Ini adalah Laut Merah. Ini kalau F1 rame nih kalau F1. Oh rame banget mas. Ini nggak boleh masuk sini. Nggak bisa lewat. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini udah pedagang asongan semua di sini. Kacang, Pedagang asong. dawet. Udah nggak bisa gerak pak. Saya pernah soalnya Nonton di sini. nonton di TV. Bandara King Abdul Aziz. Betul.
Masih menunggu rombongan bis datang karena ternyata untuk area drop off-nya ini mobil pribadi di atas, kalau bis tuh di bawah. Nah, bis untuk naik ke atas ada antriannya pakai nomor, nah itu yang lama. Jadi rombongan ternyata belum hadir. Karena masih di bis, masih ngantri katanya sih gitu ya, tahu deh. Ini sekitar suasana sekitar airport. Jualan gitu. Mas April jauh di sana. Ada musola di tengah. Baru tahu kalau pulang umroh berisik banget. Baru tahu kalau pulang umroh gate-nya beda, terus ada berhenti di tenda untuk pembagian jam-jam sama ruang tunggu aja. Saya baru tahu ada seperti ini. Sudah selesai semua rangkaian acara. Apa? Pertemuan internasional meeting. Jam-jam sudah diambil, koper sudah diambil, sudah pamit-pamitan sama semua tim GIS dan peserta umroh kali ini. Terima kasih banyak semuanya yang sudah ikut. Terima kasih buat GIS Travel. Terima kasih buat Mas Febri, Mas Aga, Ustadz Fikri yang sudah membantu selama di sana. Terus Normaware, baju-baju saya dan Bang Abdel hampir semua. Emang semua kayaknya Normaware, kecuali Gamis yang beli di Madinah. Terus apalagi Wingu yang mau disampaikan Makasih di penutupan ini? pada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kami untuk menginjak tanah haram. Ya. Kalau saya udah pasti insyaallah kepada si Abdel, kepada Mas Gilbas, kepada Hohohihi, barakallah. Insyaallah Allah yang balas Amin. semua Amin. kebaikannya. Amin. Oke, kalau begitu kita sudahi perjalanan ini. Sampai jumpa di mana? Di tempat-tempat berikutnya. Bye bye. Mana? Wah, Pak, mau gundul apa? Pasar Ibudin mau gundul apa 1 senti, Pak? 1 senti aja. Oh ya. Bilangnya 1 senti. Legandin. jangan ke pakai. काम होता ही ना आधार तो पड़ता ही ना हाँ बड़ा मुस्तफा है ना मान मुस्तफा पकड़ी पाकिस्तान की अखी जाओ हाँ ये कहाँ जा पता नहीं क्या नहीं इसके बाद व्हील चेयर चेक थे आ जाएंगे
काम खराब बुलावे यार वारस सबोलो वाला मसले एक मिनट लगता है हर पासों बचाव लगा त्रै चार एक टक्की लगा दे एक मिनट है खुश होए कोई वो है ना फरू कोई